Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Di kesempatan kali ini, gue mau bahas film yang berjudul The Voices 2014. Mengisahkan tentang Jerry, seorang pekerja bagian pengepakan dan pengiriman di sebuah pabrik bathtub. Ia dikenal sebagai pribadi yang menarik dan bersahabat. Namun di balik keceriaannya, Jerry memiliki gangguan jiwa yang dapat berbicara dengan hewan peliharaannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang karyawan baru bernama Jerry yang bekerja di sebuah pabrik bathtub. Sebagai karyawan baru, lusa Jerry diminta bos Dennis Kowalski mewakili bagian gudang untuk menghadiri acara pesta tahunan perusahaan. From each department to help put it on, usually the new guy, voluntary, off the clock. There will be others too. Selepas bekerja, Jerry pulang ke rumah. Rupanya, Jerry tinggal di atas bekas arena bowling yang sudah ia modifikasi bersama guguknya Bosco dan kucing Oyen Whiskers. Untuk kelancaran acara pesta, besoknya Jerry mengikuti rapat bersama Dennis dan perwakilan lainnya. Ooh. John, you'll be setting up the barbecue grills and form relationships with other people. Namun Jerry malah fokus memperhatikan wanita dari bagian akuntansi bernama Fiona. Sepertinya Jerry menyukainya. Thank you all. And my extension of shipping is 5. Selesai rapat, Jerry menemui psikiaternya Warren untuk terapi karena ternyata Jerry menderita skizofrenia. You're a likable man. We're having and now I'm setting up the sound system. Tiba saatnya pesta dimulai. Jerry begitu terpesona melihat Fiona menari. Kemudian selesai acara, ia menceritakan tentang Fiona pada kedua hewannya. No, shut up, cat. She's from England, Jerry. Di sini kita tahu bahwa akibat Jerry memilih tidak meminum obat, ia mengalami delusi dan halusinasi yang bermanifestasi dalam bentuk hewan peliharaannya yang dapat berbicara dengannya. Bosco mewakili sisi baik Jerry, sedangkan Whisker sisi jahatnya. Mencoba akrab dengan Fiona, sore itu selesai bekerja, Jerry memberanikan diri mengajak Fiona pulang bareng. I don't call Jerry back in shipping. Dalam perjalanan, tanpa basa-basi, Jerry mengajak Fiona kencan di restoran Cina besok malam. Dengan ragu, Fiona mengiyakan ajakan itu. Alright, no problem, Fiona. Have a good night. Tapi nyatanya, malam itu Fiona malah pergi karaoke bersama kedua temannya, Lisa dan Ellison. Hey, Jerry. How you doing? I'm sure there's a reason. Sementara Jerry yang sudah berada di restoran termenung menunggu Fiona. Kecewa Fiona tak kunjung datang. Akhirnya Jerry memutuskan pulang saja. Just close to Julia. Tapi secara kebetulan Jerry melihat Fiona berdiri di pinggir jalan. Masih baik dengannya, Jerry memberinya tumpangan karena memang mobil Fiona mogok. Oh, sorry, Jerry. Fiona pun meminta maaf tidak jadi datang. Sebagai gantinya, ia mengajak Jerry makan cilor. Yes and yes. Full steam ahead, Cap. Mereka pun kemudian berbincang-bincang dan mulai akrab. Lama-kelamaan percakapan mereka semakin seru. Akan tetapi, Why do you live here, like Milton? No, it's nice. mereka mengalami kecelakaan dan secara tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Rusa meminta pada Jerry untuk mengakhiri penderitaannya. Jerry melakukan seperti yang diperintahkan. Ia pun memotong tenggorokannya menggunakan pisau.
risau. Menyaksikan kengerian itu, Fiona ketakutan dan lari ke hutan. Di tengah pelariannya, Fiona pun terjatuh. Karena hal itu, Jerry yang mengejarnya ikut tersandung olehnya, sehingga tanpa sengaja menikam Fiona. Melakukan hal yang sama kepada rusa, Jerry menikamnya sekali lagi, dan Fiona pun tewas. Jerry pulang dengan perasaan sedih. Ia terus menangisi kematian Fiona di toilet. Tiba-tiba saja Bosco dan Whiskers datang menghampiri. Bosco menyarankan Jerry pergi ke polisi dan mengaku. Sedangkan Whiskers menghasut Jerry untuk menyembunyikan pembunuhan itu dengan membawa jasad Fiona ke rumah dan memotong-motong tubuhnya. Stumbles across the imprison. It's CSI. Mengikuti saran Whiskers, paginya Jerry kembali ke hutan untuk mengambil jasad Fiona, tetapi meninggalkan sepatu berdarah dan organ dalam Fiona. Singkat waktu, Jerry langsung memotong-motong tubuh Fiona dan mengemasnya di berbagai wadah, lalu menyisakan kepalanya untuk ia simpan di kulkas. Saat delusinya meningkat, kepala Fiona menjadi hidup dan mulai berbicara dengannya. Fiona menyalahkan Jerry atas apa yang ia perbuat. Kemudian Fiona meminta Jerry meminum obatnya. Langsung saja Jerry menurutinya. Reaksi obat tersebut membuat Jerry mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya, di mana Jerry selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya. Di saat ia terbangun, halusinasinya telah berakhir. Melihat di sekelilingnya berbeda dari sebelumnya dan hewan peliharaan serta kepala Fiona tak lagi berbicara dengannya, Jerry kesal. Ia pun membuang semua obat-obatnya di wastafel. Dan keesokan paginya, Jerry sudah dalam keadaan seperti biasanya. Ia senang hidupnya kembali normal. I only told them because you told me to. And you're stinky too. Sebelum bekerja, Jerry berbincang dengan Fiona. Fiona meminta Jerry untuk membunuh teman sekantornya Lisa, supaya dia memiliki teman di kulkas. Menuruti kemauan Fiona, kemudian sepulang bekerja, Jerry menemui Lisa untuk mengajaknya kencan di bar. Early, shoot, man. It's past 5. It kind of sucks on Tuesdays. We could go to Davis though. It's cool timber or something. I mean, it went like really. I don't know. Yeah. He's probably tearing up my apartment right now. Lalu setelah itu, Jerry mengajak Lisa ke rumah masa kecilnya yang ditinggalkan. Tanpa sepengetahuan Lisa, rencananya di sana Jerry akan membunuhnya. My mom. Di luar dugaan, sesampainya di sana Jerry justru teringat kembali masa kecilnya, di mana terungkap ibunya menderita skizofrenia seperti Jerry. Karena itu ibunya dianggap gila dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh, stop talking to me. Ketika pihak rumah sakit dan polisi tiba, ibu Jerry yang menolak dibawa nekat bundir dengan melukai lehernya menggunakan pecahan gelas. Tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Akhirnya memohon pada Jerry untuk mengakhiri penderitaannya. Usai menuruti kemauan ibunya, tak lama polisi datang. Mereka menemukan Jerry sudah dalam keadaan penuh darah. Jerry menangis di depan Lisa. Mencoba menghiburnya, Lisa mengajak Jerry ke rumah untuk menghabiskan malam bersama. Karena itu, Jerry berubah pikiran dan meninggalkan pisau tersebut. Dari sinilah mereka mulai saling jatuh cinta. You seem a million miles away. Definitely. Sehabis dapat jatah, Jerry pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Ia pun mulai mengabaikan Fiona yang terus mendesaknya. Singkat cerita, malamnya saat Jerry sedang santuy, ia melihat siaran berita di TV menginfokan penemuan sepatu dan organ manusia di hutan. Kill again. Well, it's gonna stop soon, every
Menyadari itu milik Fiona, Jerry khawatir akan ketahuan polisi. Bingung apa yang harus ia lakukan. Jerry lalu meminta pendapat pada kedua hewannya dan Fiona. You can still make the choice, Jerry. You're still a good man. Di tengah percakapan, tiba-tiba saja Lisa datang. Jerry buru-buru menutup kepala Fiona menggunakan jaket. And I wanna be good. Then Lisa sengaja tidak mengabari Jerry karena ia ingin memberinya kejutan. Akan tetapi saat Jerry ingin masuk, apesnya pintu terkunci dari dalam. I can totally get into the skylight. Jerry kemudian pergi ke atap untuk masuk lewat jendela atap. Tanpa ia sadari, Lisa berhasil membuka kunci pintu dengan jepitannya. Begitu Lisa masuk, dia terkejut melihat isi rumah Jerry dipenuhi sampah, kotoran hewan, wadah organ, dan bercak darah di mana-mana. Shock mendapati kepala Fiona, Lisa melarikan diri dan bersembunyi di kamar Jerry. Jerry menenangkannya dan mencoba menjelaskan, tapi Scared earlier. I know, that was scary. I'm fine now. Jerry melempar Lisa ke kasur sehingga tanpa sengaja mematahkan lehernya, membuatnya lumpuh. Usai melakukan hal yang sama seperti Fiona, Jerry lalu menempatkan kepala Lisa di sebelah Fiona. Everything. Di keesokan harinya, teman sekantor Lisa, Ellison, John, dan Dave menemukan sebuah artikel tentang masa kecil Jerry yang membunuh ibunya. Curiga Jerry dalang di balik hilangnya Lisa dan Fiona. Saat itu juga Ellison pergi duluan ke rumah Jerry untuk menyelidiki, sedangkan yang lain akan menyusul. Hi, Jerry. Namun sialnya, Ellison justru dibunuh oleh Jerry dan mengambil kepalanya juga. So you think I'm evil, Bosco? Welcome to my world, Jerry. Setelah itu, Jerry mengalami depresi yang sangat berat. Jerry mendapati tekanan dari suara-suara yang terus menyuruhnya untuk membunuh orang. Bingung dengan situasi ini, ia pun menemui Warren untuk menceritakan semuanya. Drugs. What? Why? No, kind of. I mean, Mr. Warren, you're a bad person. Menyadari Jerry psikopat, Warren diam-diam mencoba menghubungi polisi. And, you know that English girl, Fiona, that we call. Karena itu, Jerry semakin kacau. Ia pun menyandranya dan membawa Warren ke suatu tempat. We haven't got a lot of time, so we gotta get into the big issue. Just cuts everyone else slack and then totally craps all over me, and I wanna Di know. sana Jerry menanyakan tentang suara-suara yang mengganggunya. Warren pun mulai mengimbangi Jerry. Ia menyuruh Jerry untuk melawan suara-suara tersebut. Nothing matters, that their efforts are insignificant, that it's not real, that I should have aimed high. Merasa perkataan Warren berhasil membuat pikiran Jerry terbuka, ia kemudian membawa Warren pulang ke rumahnya. Di sisi lain, John dan Dave tiba di rumah Jerry. Menemukan mobil Lisa dan Ellison sekaligus mendapati rumah Jerry penuh darah, Dave menyuruh John segera menelpon polisi. Belum lama mereka pergi, Jerry pun tiba di rumah bersama Warren yang masih disandra. Oh my God, Jerry! Well, I don't know already, alright, Bosco? Jerry kemudian menunjukkan kepala Fiona pada Warren. Mendengar polisi datang, Jerry segera melarikan diri masuk ke ventilasi udara. Namun saat akan turun, ia tanpa sengaja membocorkan pipa gas. That's good, Jerry. This'll fool him. Sementara para polisi mulai masuk, mereka langsung menyelamatkan Warren. Akan tetapi, I don't know. Then we have to assume he is. kebocoran gas itu pun menyebabkan ledakan besar, mengakibatkan sebagian polisi dan Whiskers tewas. Well done. I think you're gonna be for anybody else. You let the fire put you to sleep. Menyadari area bowling terbakar dan dia dalam bahaya besar,
Jerry kembali mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk tetap tinggal. Lagi-lagi Jerry menuruti suara tersebut, hingga akhirnya Jerry pun tewas terpanggang. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Voices. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys.